Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizana Sandi Frenitya dari semester 2A. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pertemuan ke-15, alasan pemaaf, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari yang pertama, alasan pemaaf umum dengan poin-poin: 1. Ketidakmampuan bertanggung jawab dalam pasal 44 KUHP. Yang kedua, daya paksa dalam arti sempit dalam pasal 48 KUHP. Yang ketiga, bela paksa yang melampaui batas dalam pasal 49 ayat 2 KUHP. Dan yang keempat, perintah jabatan yang tidak sah dalam pasal 51 ayat 2. Yang kedua, ada alasan pemaaf khusus, yaitu dengan poin-poin 1, mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum dalam pasal 110 ayat 4 KUHP. Yang kedua, penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan pasal 163 ayat 2 bis KUHP. Yang ketiga, tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu dalam pasal 166 KUHP. Yang keempat, pencurian antara suami istri dalam pasal 367 ayat 1 KUHP. Dan yang kelima, insubordinasi tidak jadi dalam pasal 464 ayat 3 KUHP. Yang ketiga, ada alasan pemaaf di luar undang-undang. Yang pertama, tidak ada kesalahan sama sekali. Yang kedua, alasan peniadaan pidana putatif. Selanjutnya ada daya paksa, diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin, daya paksa dibedakan dalam dua. Yang pertama, daya paksa absolut, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan baik secara fisik maupun psikis. Yang kedua, ada daya paksa relatif, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan perbuat lain tetapi tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Daya paksa dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Pertentangan antara dua kepentingan hukum, contohnya ares papan carniedes. Yang kedua, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, contoh optisien ares 1932. Yang ketiga, pertentangan antara dua kewajiban hukum, contoh dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya ada bela paksa. Bela paksa diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya: 1. Satu perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyong atau mendadak dan seketika itu juga. Yang ketiga, pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limiatif, yaitu yang pertama, diri sendiri atau orang lain. Yang kedua, kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain. Yang ketiga, harta benda sendiri atau orang lain. Bela paksa yang melampaui batas diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan, pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan, jadi antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan yang kausal. Selanjutnya, melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan terlalu keras, misalnya yang menyerang memukul dengan sepotong kayu, tetapi yang diserang memukul kembali dengan sepotong besi, yaitu diserang sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelak dari ancaman serangan, tetapi dia lebih memilih pembelaan. Northward access harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat, perasaan takut, khawatir atau bingung, perasaan marah yang sangat. Bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. Selanjutnya ada melaksanakan ketentuan undang-undang. Disebut juga yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah: 1. Harus perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. 2. Perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang.
Dan yang ketiga, perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum sehingga masuk dalam alasan pembenar. Selanjutnya ada melaksanakan perintah jabatan, disebut juga obligate bevel, yang dibedakan dalam satu melaksanakan perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP, dua melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. Seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatannya dianggap tidak melawan hukum sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Perintah jabatan dianggap sah apabila satu, ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Dua, kewenangan yang diberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. Yang ketiga, perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Selanjutnya ada alasan penghapus di luar undang-undang, terdiri dari satu, diatur dalam jurisprudensi, yaitu satu, fungsi negatif dari sifat melawan hukum material alias dokter hewan. Contohnya, dua, tidak ada kesalahan sama sekali. Yang kedua, dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu yang pertama hukum disiplin, yang kedua persetujuan atau izin dari orang yang dirugikan, dan yang terakhir dengan menggunakan alasan pemaaf. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.